Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, sebelum kita mengawali pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah. Semoga di pagi yang cerah ini kita selalu diberi perlindungan sama Allah, diberi kesehatan jasmani maupun rohani, kita dihindarkan dari bahaya wabah COVID-19. Semoga berakhir sehingga kita dapat melaksanakan bersekolah dengan tatap muka. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah. Semoga di dalam menuntut ilmu kita semua diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah bi kulli niyati sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul adzim. Anak-anakku, untuk mengawali pembelajaran PAI pada pagi hari ini, perkenalkan, nama saya Bapak Muhammad Didi Arafik, akan mendidik kalian semua di kelas 5 ini untuk pembelajaran PAI. Anak-anakku, dipersiapkan bukunya untuk pembelajaran PAI, dibuka halaman 1, yaitu mengawali pelajaran 1, yakni anak-anak akan dikenalkan bacaan-bacaan surat-surat pendek, di mana surat-surat pendek ini terdapat di Al-Quran juz 30. Sebelum kita mengenal surat-surat pendek, di mana pembelajaran hari ini adalah menghafal surat At-Tin. Sebelumnya Pak Didi akan menjelaskan dari Al-Quran tersebut. Jadi apa sih Al-Quran itu, anak-anak? Jadi Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia. Jadi semua yang beragama Islam, nah, ini harus mempunyai pedoman hidup. Maka haruslah setiap muslim membaca, mempelajari Al-Quran secara baik dan benar. Karena kitab suci Al-Quran adalah kitab umat Islam, harus dapat mengamalkannya beserta kandungannya. Kita harus mengingat bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kita semua dituntut untuk belajar Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi salah satu surat yang kita pelajari hari ini, anak-anak, yaitu surat At-Tin. Dibuka halaman 3. Jadi di situ dijelaskan anak-anak membaca Al-Quran adalah wajib hukumnya. Bisa mempelajari Al-Quran itu wajib, karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Membaca Al-Quran adalah bagi orang yang beriman. Orang yang beriman yakni meyakini rukun iman. Jadi kita tahu rukun iman itu ada 6. Salah satunya yaitu iman kepada kitab-kitab
Allah. Salah satu kitab-kitab Allah yang ditunjukkan dengan membaca dan mempelajari Al-Quran adalah kitab sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kita tahu sebelum kitab Al-Quran diturunkan, menurut sejarah kita mengenal yakni kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Nah, disinilah kitab Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Karena agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam dan kitabnya adalah Al-Quranul Karim. Orang yang sering membaca Al-Quran, maka kelak Al-Quran akan menjadi syafaat sebagai penolong kita di yaumul qiyamah, yaitu di hari kiamat. Jadi siapa yang membaca Al-Quran dengan baik dan benar, Allah akan memberikan pahala yang banyak bagi yang sering membaca Al-Quran. Jadi anak-anak di masa pandemi ini, anak-anak sering membaca Al-Quran, ya, biar kita terhindar dari penyakit, supaya hati kita tenang. Nah, ini perlu membaca Al-Quran setiap selesai sholat, selesai mengaji, tadarus Al-Quran. Ini penting sekali anak-anak. Jadi sekalipun bacaannya masih belum benar, masih ada yang salah, jadi kita wajib belajar Al-Quran ya selama kita masih hidup. Membaca Al-Quran harus diperhatikan kaidah-kaidahnya anak-anak, baik ilmu tajwid yang meliputi makhrajul huruf seperti a, alif, ba, ta. Nah, ini letak-letaknya, makhrajnya harus benar dalam pengucapannya anak-anak. Jadi sesuai dengan lidahnya. Jadi alif di bibir, fa. Nah, ini beda-beda. Tanda bacanya kita mengenal ada fathah, kasroh, dhamma, ya, sukun. Nah, ini tanda baca. Serta hukum tajwidnya, ya, panjang pendeknya, fasohanya, ya, matnya. Nah, anak-anak sudah mempelajari di pelajaran BTH. Jadi anak-anak harus mempraktekkan. Selain terdapat adab-adab membaca Al-Quran, jadi membawa Al-Quran itu tidak sama dengan membawa Quran. Membawa Al-Quran itu seperti ini anak-anak, ya, dipegangi seperti ini. Jadi nggak boleh bebas. Jadi dipegangi seperti ini membawa Al-Quran. Karena kitab Allah. Membaca Al-Quran di sini tidak boleh berburu-buru anak-anak. Jadi harus tartil, pelan-pelan, ya. Biarpun kita masih belum memahami, jadi anak-anak jangan cepat-cepat membacanya. Dimulai dari isti'adzah, jadi ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tidak boleh seperti yang anak-anak lakukan, ya, seperti tergopoh-gopoh. Ini tidak boleh, ya, karena tidak sesuai dengan ilmu Al-Quran, tajwidnya. Nah, dibuka halaman 4 anak-anak. Nah, halaman 4 di situ ada bacaan-bacaan per ayat surat At-Tin. Ayo ditirukan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Anak-anak bisa mempraktekkan, bisa dihafalkan, ya, seperti Pak Didik baca tadi. Anak-anak harus dapat membacanya dengan baik dan benar, ya. Wajib hukumnya umat Islam itu bisa membaca Al-Quran karena kitab kita sebagai umat Islam, ya. Orang Islam jangan sampai tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, ini sangat kacau, ya. Jadi sangat tidak benar, ya, karena umat Islam itu wajib mempelajari kitab yang kita miliki, ya, sebagai pedoman hidup, biar kita hidup itu terarah dan sesuai, ya. Nah, ini perlu diperhatikan anak-anak. Jadi membaca Al-Quran pada surat At-Tin, perhatikan tanda bacanya, ada tasjid pada surat At-Tin, ya. Tanda baca tasjid, ya, harus dibaca ganda, ya. Contohnya abba, ya, harus dibaca abba bukan aba, ya, ada tasjidnya. Pada lafadz wattini dibaca, ya, wattini, ya. Kalau ditulis bahasa Indonesia T-nya 2. Nah, tadi yang di atas B-nya 2, bukan watini, ya, watini. Jadi wattini wazaitun. Nah, terdapat hukum bacaan alif lam samsiyah. Jadi bacaan alif lam samsiyah di situ, setelah wawu ada huruf alif, setelah itu lam. Nah, itu namanya alif lam samsiyah. Wattini wazaitun, ya, seperti itu. Di situ ada, ya, khalaqnal insana fi. Nah, itu juga hukum alif lam samsiyah. Ya, ada alif lam qamariyah, ada alif samsiyah. Nanti dijelaskan pada pertemuan yang akan datang, anak-anak. Nah, situ. Jadi kita harus belajar dengan baik dan benar. Jadi Rasulullah selalu berpesan kepada umatnya, ya, agar selalu membaca Al-Quran, memulai kitab suci Al-Quran dengan petunjuk Nabi Muhammad, ya. Ada 3 unsur utama yang perlu diperhatikan dalam rangka memuliakan kitabullah, yaitu kitab Al-Quran. Caranya memuliakan yaitu mempelajari dan mengamalkannya yang pertama. Dan selanjutnya kita semua dicontohkan Nabi Muhammad, ya. Jadi tiada malam yang dilewatkan Rasulullah untuk membaca Al-Quran. Jadi Rasulullah itu memberi contoh kepada kita anak-anak. Jadi harus membaca Al-Quran setiap malam. Kita bisa mempraktekkan, habis sholat maghrib dibaca 10 menit atau 5 menit, ya. Jangan langsung melihat TV-nya, jangan lihat HP-nya. Lebih-lebih di masa pandemi ini anak-anak kita di rumah terus, ya. Jadi diperbanyak membaca Al-Quran. Di kehidupan sehari-hari kita harus mengamalkannya. Seluruh ucapan maupun aktivitas Nabi itu senantiasa sesuai dengan tuntunan Al-Quran, ya. Jadi demikian materi pada pagi hari ini, semoga kita dapat mengamalkannya. Ini anak-anak ditulis surat At-Tin, ya, tugas ditulis surat At-Tin. Nah, setelah itu ditulis di buku tulis, ya. Tadi materi-materi itu dibaca bukunya anak-anak. Yang penting-penting digaris bawahi sebagai bahan nanti kalau ada ulangan harian, ada PAT, ya, penilaian akhir semester, ada, ya, PAS, ya, ada tengah semester, yaitu anak-anak nanti bisa mempelajarinya. Dan selanjutnya setelah menulis surat At-Tin, ya, anak-anak kerjakan di buku tulis, ya. Ada 5 tugas itu yang ada di halaman 5, ya.
Jadi itu anak-anak kamu tulis. Setelah itu nanti difoto, kirimkan di nomor pribadi Pak Didi yang ada di WA grup ya. Jangan ditaruh di grup. Jadi via di nomornya Pak Didi langsung ya, jangan di grup, nanti terlalu banyak ya. Nanti ditulis nama lengkapnya ya untuk sebagai perkenalan. Nanti ditulis kelasnya biar tidak bingung Pak Didi memasukkan nilainya ya. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan sama Allah dan selalu berdoa semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir, anak-anak bisa bersekolah kembali dengan keadaan sehat, keadaan ya kita aman ya, lancar. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.